Paham Wahabi dari Arab Saudi tengah ramai diperbincangkan. Setelah Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta agar pemerintah membuat regulasi yang melarang penyebaran paham itu di Indonesia. Lantas bagaimana kisah sebenarnya Wahabi itu? Sejarahnya, Wahabi merupakan ajaran yang disebarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-18, bertepatan dengan awal mula berdirinya Kerajaan Saudi. Lalu, apa saja pokok-pokok ajaran Wahabi? Paham Wahabi membawa pemikiran tertuju pada pengikut yang berpegang teguh pada kemurnian alias unifikasi Islam ke bentuk asli sesuai teks Al-Quran dan hadis. Ajaran Wahabi mencirikan diri sebagai muwahhidah atau unitarian. Keduanya adalah istilah dari penekanan mereka pada keesaan mutlak Tuhan atau tauhid. Para pengikut Wahabi menolak apapun tindakan yang dianggap menyiratkan kemusyrikan. Di kota Diriyah, Abdul Wahab merealisasikan gagasan Saudi ke bentuk Islam yang murni bersama dengan Muhammad bin Saud. Saud mendirikan kerajaan Saudi pertama. Ini menjadi Arab Saudi dengan semangat itu. Perjalanannya berada di bawah bimbingan Abdul Wahab. Sebagai informasi, Abdul Wahab juga dikenal sebagai Syekh. Setelahnya, pemerintah Arab Saudi pun mengikuti tafsiran Wahabi terhadap kitab suci Al-Quran. Berdasarkan laporan Pew Research Center, Wahabi ditegakkan oleh para ulama yang menjalankan peradilan dan polisi agama dalam kurun waktu beberapa dekade. Sementara di Indonesia, PBNU menilai kelompok yang mengikuti paham ini sering menuding berita hingga mengkafirkan tradisi keagamaan yang dilakukan mayoritas umat Islam di Indonesia. Karenanya, kerap terjadi perdebatan di kalangan masyarakat Islam di akar rumput. Padahal, mazhab resmi Saudi adalah Hambali. Sebagai informasi, Hambali adalah salah satu dari 4 mazhab Islam. Hambali mengacu dari ulama besar Imam Ahmad ibnu Hambal atau Imam Hambali. Muhammad bin Abdul Wahab merupakan salah satu ulama di abad 20 yang menafsirkan dan menulis kembali karya-karya Imam Hambali dalam Islam. Meskipun ajarannya ditolak dan ditentang oleh banyak ulama Muslim Sunni terkemuka pada masa itu, termasuk ayah dan saudara lelakinya sendiri, Ibnu Abdul Wahab membuat perjanjian politik agama dengan Muhammad bin Saud yaitu pendiri Kerajaan Arab Saudi untuk membantunya mendirikan Emirat Diriyah, negara Saudi pertama, dan memulai aliansi dinasti dan pengaturan pembagian kekuasaan antara keluarga mereka yang berlanjut hingga hari ini di Kerajaan Arab Saudi. Al-Aziz Syekh, keluarga agama terkemuka Arab Saudi, adalah keturunan Ibnu Abdul Wahab, dan secara historis memimpin ulama di negara Saudi, mendominasi lembaga ulama negara, dan Muhammad bin Abdul Wahab sangat mencintai Nabi Muhammad SAW, termasuk tidak merayakan maulid Nabi Muhammad bin Abdullah yang katanya tidak dicontohkan Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Syekh Abdul Wahab sendiri wafat pada tanggal 29 Syawal 1206 bersamaan dengan tahun 1793 dalam usia 92 tahun. Jenazahnya dikebumikan di Dariyah yaitu wilayah Najd.